Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukamti, NPM 1903011123, Prodi Ekonomi Syariah, kelas D, semester 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul infak, guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Jisbab yang diampu oleh Ibu Nurul Mahmuda, SHIMH. Yang pertama ada pengertian infak. Apa sih yang dimaksud dengan infak itu? Kata infak merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab anfaqa yunfiqu, yang berarti membelanjakan atau membiayai. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, infak berarti pemberian atau sumbangan harta sebagainya untuk suatu kebaikan. Salah satu ayat yang memerintahkan untuk berinfak ialah Quran Surat Al-Baqarah ayat 267 yang menjelaskan bahwasanya infak hanya berkaitan dengan atau hanya dalam bentuk materi atau kebendaan saja. Menurut definisi syariat, bahwa hakikat infak berbeda dengan zakat. Infak tidak mengenal dengan istilah dirham, sedangkan zakat mengenal dengan istilah dirham, di mana infak juga bisa dikeluarkan oleh setiap orang, baik yang penghasilannya tinggi ataupun rendah. Infak juga tidak harus diberikan kepada golongan tertentu seperti mustahik dalam zakat, tetapi infak juga bisa diberikan kepada siapapun seperti orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang miskin. Nah, dari sinilah dapat diketahui bahwa infak merupakan amal sosial sukarela yang dilakukan oleh seseorang dan diberikan kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta dan kadar harta yang ingin ia keluarkan. Berbeda dengan zakat yang jenis harta dan kadarnya ditentukan oleh syariat. Dan yang kedua ada macam-macam infak. Macam-macam infak ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada infak mubah, yaitu mengeluarkan harta untuk hal-hal yang mubah seperti dalam usaha dan perdagangan. Dan yang kedua infak wajib, yaitu mengeluarkan harta untuk hal-hal yang wajib seperti dalam menafkahi istri dan keluarga. Dan yang ketiga ada infak haram, yaitu mengeluarkan harta untuk hal-hal yang haram seperti infaknya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam. Dan yang keempat ada infak sunnah, yaitu mengeluarkan harta dengan niatan sedekah. Dalam infak ini terbagi menjadi 2 macam jenis. Yang pertama infak untuk jihad, dan yang kedua infak untuk yang membutuhkan. Dan yang ketiga ada rukun dan syarat infak. Rukun infak ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama pemberi infak, yang kedua orang yang diberi, dan yang ketiga barang atau harta yang diberi, dan yang keempat ijab dan qabul. Kemudian ada syarat-syarat infak. Yang pertama berakal sehat, yang kedua orang yang memberi infak atau sedekah memiliki dasar kemauan sendiri, dan yang ketiga barang atau harta yang diberi milik sendiri bukan milik orang lain, dan yang keempat memberinya dengan ikhlas. Dan yang keempat ada dalil perintah untuk berinfak yang sudah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 195, yang artinya infakkanlah hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum